Arsenal. Beautiful, beautiful football. 2 goals in 2 games for the Gunners. Dunia sepak bola. Tiki Taka sudah tak asing lagi di dunia sepak bola. Taktik yang khas dengan umpan pendek cepat itu memang punya nilai tersendiri di persepak bolaan dunia. Tujuan utama strategi adalah memonopoli penguasaan bola dan menunggu lawan membuka celah. Bahkan dengan taktik ini, Guardiola berhasil memenangkan treble di musim pertamanya mengasuh Barcelona. Tiki Taka sendiri merupakan anak dari total football khas Belanda. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info olahraga dan sejarah menarik yang ada di dunia ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu ya. Hal ini tak lepas dari bapak sepak bola modern, Johan Cruyff. Ia menerapkan total football ketika melatih Barcelona. Setelah Cruyff, Blaugrana dilatih Van Gaal dan Frank Rijkaard. Keduanya juga pelatih asal Belanda. Pada masa itu, strategi umpan pendek yang cepat dan akurat mulai diajarkan di Akademi La Masia milik Barcelona, yang berdampak bagus bagi tim Spanyol. Barulah pada masa Guardiola, total football Cruyff disempurnakan dan menjadi filosofi Barcelona hingga sekarang. Umpan pendek yang akurat, penguasaan bola yang begitu memonopoli, hingga menggunakan keunggulan teknis dan kecerdasan setiap pemain untuk menghancurkan pertahanan lawan. Seperti kata Pirlo, legenda Juventus, sepak bola adalah olahraga otak, kaki hanya alat. Tiki Taka membutuhkan pemain dengan visi dan skill yang tinggi. Itulah kenapa taktik ini langsung berjaya saat dipakai Guardiola. Pemain dengan skill mumpuni seperti Messi, Xavi, Iniesta, Busquets hingga Villa membuat Guardiola sukses membawakan taktik ini. Bahkan Barcelona yang berhasil menguasai sepak bola Eropa pada era 2008-2012. Filosofi tersebut masih diterapkannya di Manchester City. Hasilnya pun tak jauh beda dari dua klub sebelumnya. Kini, City berhasil memenangi treble winner musim kemarin, anteng di puncak klasemen Premier League bersama Liverpool, dan masih punya peluang untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Di Liga Champions musim ini, City menjadi tim yang paling hebat dalam urusan menguasai bola. Berdasarkan statistik dari Opta, City menguasai 66,6% penguasaan bola per laga. Artinya, kendati mengandalkan ball possession, City tidak serta-merta berlama-lama menguasai bola. Penguasaan bola itu sesegera mungkin diubah menjadi peluang atau gol. Berdasarkan catatan Squawka, City telah berhasil melakukan 80 penciptaan peluang yang meliputi assist dan umpan kunci. Hasil dari upaya tersebut, City berhasil menjadi juara bertahan di Premier League berturut-turut. Dua pelatih asal Spanyol yang mengadopsi Tiki Taka adalah Mikel Arteta dan Pep Guardiola. Arteta telah menjadi arsitek Arsenal sejak akhir 2019 ketika ia menggantikan Unai Emery. Sejak saat itu, performa Arsenal terus meningkat, mencapai puncaknya ketika hampir mengalahkan Manchester City dalam perburuan gelar. Sebelum mengambil alih Arsenal, Arteta adalah asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Ia adalah sosok yang sangat akrab dengan filosofi Tiki Taka, permainan dengan umpan-umpan pendek cepat dan kontrol bola sebanyak mungkin untuk mengatasi lawan. Inilah sebabnya mengapa pertemuan antara Arsenal dan Manchester City seringkali dikaitkan dengan perjumpaan antara Arteta dan sang guru Pep Guardiola. Di bawah pimpinan Arteta, Arsenal telah mengadopsi gaya bermain yang mirip dengan permainan khas Spanyol, negara asal Arteta dan Pep Guardiola. Mereka berani bermain dari kaki ke kaki dan menampilkan sepak bola menyerang yang indah. Dengan komposisi pemain yang relatif seimbang, pertandingan antara dua pelatih ini akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kedua pelatih memiliki peran besar dalam mengatur taktik timnya yang dapat membuat lawan mereka kesulitan. Persaingan merebutkan titel Liga akan seru. Begitu juga untuk perebutan zona Eropa dan juga untuk menjauh dari zona degradasi.
Man City yang sudah memenangi Liga 3 kali beruntun masih jadi favorit juara, meski ada sedikit perubahan dalam skuad dengan perginya Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Kendati demikian, mereka masih memiliki pemain kunci seperti Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, John Stones, dan Jack Grealish. Kepergian Gundogan cukup terasa karena Man City bermain tanpa kreativitas di lini tengah, seperti saat melawan Arsenal di Community Shield, sebab Mateo Kovacic belum memberikan elemen permainan yang sama dengannya. Manchester City masih bergantung kepada De Bruyne untuk menghadirkan kreativitas permainan. Itu bisa menjadi titik lemah Man City yang dapat dieksploitasi lawan. Akan tetapi, Man City tetap jadi favorit juara. Kandidat lainnya adalah Liverpool dan Arsenal. The Reds musim lalu memang menemui kesulitan dengan berakhirnya era beberapa pemain, tetapi mereka berbenah di musim panas 2023. Selama para pemain fit, khususnya di lini depan, Liverpool besutan Jurgen Klopp tak bisa diremehkan begitu saja. Pemain seperti Mohamed Salah, Luis Diaz dapat menjadi pembeda pertandingan. Kini Liverpool masih bertengger di puncak klasemen. Jurgen Klopp secara mengejutkan bakal meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Meski kontraknya masih tersisa sampai 2026, ia berniat meninggalkan Anfield. Pelatih asal Jerman itu mengumumkan keputusan mengejutkannya untuk mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool. Konate lantas ditanya apakah kepergian Jurgen Klopp akan memberikan motivasi ekstra bagi para pemain Liverpool dalam upaya meraih trofi juara. Ia tanpa ragu langsung mengamininya. Ya, tepat. Ketika ia mengatakan itu, dia akan pergi. Dalam benak saya seperti, dalam 4 bulan terakhir, saya harus memberikan hidup saya untuknya sekarang. Tegasnya. Liverpool sekarang masih berpeluang meraih 4 gelar juara. Selain Premier League, mereka berpeluang juara Liga Eropa, FA Cup, dan Carabao Cup. Demikian pun dengan Arsenal. The Gunners sudah membuktikan musim lalu mereka dapat bersaing merebutkan titel Premier League. Dengan tambahan pemain seperti Kai Havertz, Declan Rice, dan Jurrien Timber, Arsenal semakin bertambah kuat. Kedalaman skuad Arsenal membaik dan tidak aneh apabila tim arahan Mikel Arteta jadi kandidat juara musim ini. Sementara untuk Manchester United, mereka sudah memasuki musim kedua dilatih Erik ten Hag. Red Devils sudah mulai bermain dengan gaya yang diinginkan Ten Hag dan pemain-pemain yang didatangkan sesuai kebutuhannya, seperti Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund. Diyakini musim ini sepak bola Man United belum siap merebutkan titel Premier League, tetapi faktanya mereka bisa jadi kuda hitam persaingan seperti Chelsea yang hanya fokus di Liga. Bedanya, The Blues masih beradaptasi dengan Mauricio Pochettino dan pemain-pemain baru. Arsenal dan Manchester City, keduanya diprediksi akan menempati 2 dari 4 tempat di 4 besar, alias zona Liga Champions. Jadi tinggal menyisakan 2 slot terakhir. Perebutan itu pun bakal sengit karena istilah Big Six kali ini tidak lagi relevan dengan semakin bertambah kuatnya tim-tim Premier League. Sebagai contoh, Tottenham Hotspur dan Aston Villa kini bersaing merebutkan zona Liga Champions dan kuda hitam persaingan juara. Tottenham yang musim lalu terpuruk dapat bangkit di bawah asuhan Ange Postecoglou dengan atau tanpa Harry Kane. Tottenham akan bersaing masuk 4 besar bersama tim lain seperti Aston Villa, Tottenham, dan Manchester United. Tak ayal pertarungan 4 besar tidak akan kalah serunya dari perebutan trofi Liga. Kelima tim yang diprediksi bakal bersaing merebutkan zona Liga Champions dapat diganggu tim kuda hitam semisal Aston Villa dan Tottenham Hotspur.